Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, di video kali ini saya masih akan ngomongin tentang rumah yang compact, seperti request kalian sebelumnya nih. Nah, tapi rumahnya nggak hanya compact, tapi juga pastinya fungsional dan keren banget. Seperti apa rumahnya? Simak terus video ini nih ya. Ya teman-teman, sekarang saya udah ada di depan rumah yang akan kita bahas. Ini adalah perumahan Linaya by Delusion. Dan sekarang saya nggak akan cerita sendiri karena saya akan ditemenin sama Mbak Vina dari Delusion Architect. Halo Mas Rizky. Halo Mbak, apa kabar? Saya Vina dari Architect Delusion. Sekarang akan menemani Mas nih untuk jalan-jalan, kita ngeliat-liat rumah ikonik dari Delusion ini ya. Oke, minta tolong ya Mbak, nih saya lagi aus banget nih. Sama saya juga. Gimana kalau kita habis ini? Oke, ini secara bahasa fasadnya apa nih Mbak? Sebenarnya konsep dari Linaya itu sendiri ya, dia tuh kita mau memprovide perumahan yang ikonik, green dan community living. Nah, kita mencoba translate ikonik itu dari bentuk bangunannya, dan dari fasad sendiri bisa Mas lihat ini tuh modern minimalis banget deh, dan kayak emang berbeda aja karena berbeda dari perumahan lain ya, karena itu kita pengen achieve konsep ikonik gitu. Dan kita di sini ada dua. Kalau yang fasadnya hitam, dia itu tipe Naya. Nah, kalau yang fasadnya putih, tipe Lina gitu sih. Oke. Ini fasadnya sama semua apa gimana? Kalau dari fasad itu sebenarnya sih kita ada sedikit beda-beda dikit ya. Kalau contohnya di unit ini dia ada ada tanamannya, bukan tanaman. Terus ada beberapa yang juga ketinggiannya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Jadi kita mencoba ada sedikit permainan biar nggak monoton gitu, biar nggak sama semua gitu. Oke. Kita ada taman ini Mas. Taman itu kita combine, kenapa sih nggak semuanya tanah gitu? Karena kita di sini pakai batu sikat. Batu sikat ini tuh fungsinya jadi nanti kalau ada air hujan dia tuh nggak langsung masuk taman. Gitu. Dan ini semua dari kita juga. Nah, di sini juga kita udah sediain bangku nih. Kalau nongkrong gitu, misal punya tamu terus mau nongkrong di luar, nikmatin udara sore gitu, menikmati senja lala. Itu bisa di sini. Terus kita juga disediain ini ada toolbox. Aduh, agak berat ya. Nggak bisa. Berat. Ini ada passwordnya kayak apa? Ini tuh jadi ada dua fungsi. Jadi bisa dia pakai untuk bak sampah atau naruh tools yang kayak selang, gitu, gunting rumput untuk tanaman juga bisa di sini. Gitu. Dan aku mau jelasin satu lagi nih Mas. Jadi di bawah sini itu kita ada septic tank. Oh, di sini. Kita pakai biofuel ya di sini. Nah, ini kalau Mas lihat di sini itu mana ya? Ini tuh pipanya. Jadi untuk dia penyedotan, terus untuk kalau biofuel kan dia harus pakai kapsul tuh. Nah, itu buat masukin hal sendiri ya. Buat maintenance ya? Iya, buat maintenance, jadi rapi di sini, di-conceal gitu. Jadi nggak kelihatan. Oke. Kira-kira udah sih segini kalau mau masuk. Yuk kita masuk aja. Oke, yuk. Oke Mbak, yuk kita masuk. Yuk, mari Mas. Kalau sakit lepas dulu ya. Nah, ini begitu masuk, kita ketemu ruangan apa nih Mbak? Nah, ini kita masuk living room, dan kalau bisa lihat sebelah sana itu dining sama kitchen. Nah, kita tuh konsepnya di sini karena rumahnya kan compact house ya. Jadi kita open plan sih. Jadi gimana ruangannya nggak disekat-sekat. Jadi biar kesana lebih luas. Nah, ini di sini di living room ini tuh ada feature yang aku mau kenalin sama Masnya. Ini namanya integrated utility panel gitu. Jadi atau bahasa Indonesianya apa nih? Panel, aku bilangnya sih panel listrik aja sih ya, buat wifi gitu-gitu ya. Nah, jadi gini nih fungsinya, ini aku jelasin. Ini tuh ada kabel feeder. Jadi dia itu udah tersambung sama saluran kabel di depan, di bawah paving block.
Jadi kalau masih mau masang wifi atau TV cable atau telepon itu bisa langsung lewat sini gitu. Jadi itu udah ada yang biru itu dia untuk TV cable, terus nyambung juga sama di depan TV yang depan gitu. Jadi emang bener-bener semua instalasi wifi, TV cable sama telepon tuh rapih. Nggak usah bobok-bobok lagi, jadi udah di sini. Jadi perkabelan nggak akan ribet, nggak akan ada di mana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau pasang wifi nih, nggak usah bobok-bobok lagi karena udah disediain gitu. Terus yang colokannya itu dia untuk modemnya gitu. Nah untuk gimana nih Mbak servisnya? Nah itu di atas itu kita sediain manhole. Jadi tinggal diangkat, geser, terus servisnya situ. Gitu. Nah, manhole ini ada 2, di atas sini, di atas panel sama di atas TV. Jadi udah bener-bener nggak usah kayak bobok plafon lagi, udah disediain gitu. Nah, dan kabel-kabel yang tadi itu dia kesini, nyambungnya di belakang nih. Oh, tertanam di dinding. Tertanam di dinding dan ini ada kita sediain panel power panel listrik. Jadi dia jadi nggak expose gitu sih. Kalau kayak ini Mbak, kalau di hotel-hotel nih. Iya. Jadi bener-bener kayak di hotel kan rapi ya tuh kayak tembok gitu. Dibuka udah ada stop kontaknya, ada untuk antena dan ada untuk jaket powernya. Jadi benar-benar nggak ada tuh colokan-colokan di dinding gitu. Semua rapi di bawah. Ukurannya berapa Mbak? 3x3. Jadi cukup lumayan lah untuk kayak sofa 2-seater atau saya mau nambah lagi di sini ottoman gitu cukup sih. Jadi cukup luas lah gitu. Dan emang tada. Nah, ini nih yang emang unik banget Lina ya. Jadi karena aku tadi bilang compact house itu kan rumah yang kecil, sebenarnya rumah kecil dan gimana caranya semua kebutuhan keluarga tuh dipenuhi. Nah kita tuh tadi aku bilang kenapa ruang keluarga cuma 3x3. Nah itu karena di sini tuh kita ada dining table yang bisa dilipat. Jadi nanti kalau emang butuh untuk acara keluarga besar yang butuh pakai space ini, dia tinggal dilipat. Terus tinggal jajarin kursi atau gimana gitu di sini tuh masih bisa gitu. Jadi kayak lapangan bola. Kalau mau main futsal juga bisa kayak di sini. Nah ini kitchennya, kita semua di sini full furnished. Jadi kalau masnya beli gitu nanti dia tuh masnya pasti dapat nih kitchen set. Ini juga dapat. Tergantung kalau masnya mau ambil ini include juga, kalau enggak juga enggak gitu. Jadi, nah kita semua di kitchennya ini kita pakai sistem yang namanya soft close. Ya jadi kalau dibanting nih, tuh. Jadi kalau ada hantu dia nggak bisa banting-banting, nggak ada suaranya. Standar dari kita semua soft close. Jadi semua laci-laci yang Mas lihat ini soft close semua. Jadi nggak ada yang berisik gitu. Dan kelihatan Mbak, ini kayak apa ya? Kayak Muji House gitu loh Mbak. Iya. Iya. Saya nggak bisa ngambil konsep ya, nggak cuman ya emang sah-sah aja. Sebenarnya gini, compact house itu kan tenornya di Jepang Mas. Ya kan, karena rumah-rumah kecil terus storage yang nyambung sama furniture tetangga itu semuanya banyak kan di Jepang. Karena di Jepang tuh lahan pun kecil, jadi gimana caranya mereka bangun rumah yang minimalis tapi masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah kita itu yang coba kita terapkan dari Linaya gitu. Nah di sini dia area service. Nah ini itu tadinya taman aja, full taman. Tapi karena si owner yang minta mau kasih tempat cuci, nah jadi kita sediain. Gitu. Iya. Kita sediain tadinya nggak ada nih. Nah ini pun di bawah sini itu dia ada pompa air. Sebenarnya batunya harus diserok dulu sih. Tapi di bawah sini tuh ada, ditanam di bawah. Terus ada panelnya juga jadi bisa diangkat kalau mau servis pompa di situ. Dan nggak usah khawatir kalau misalnya bakal banjir nih pompanya atau merembes, nggak mungkin. Itu enggak sih, karena kita udah rancang saluran airnya buat semua ke depan gitu, jadi aman. Tapi yang paling saya suka adalah ini nih sebenarnya, sudut yang sebelah sini. Yang gimana ya? Ini? Nah iya. Wah, infonya keren banget ya. Gila. Emang arsitek dari Illusion tuh oke banget Mas. Promosi. Kalau mau desain, hubungin Illusion guys. Gitu. Ini pintu apa nih? Ini? Nah, ini tadi pintu kemana saja, nggak janda, ini pintu menuju carport. Tada! Gitu. Jadi sebenarnya aksesnya ada 2. Jadi misalnya nggak mau lewat pintu depan, bisa lewat sini gitu. Jadi misalnya bawa barang dari mobil ribet, bisa langsung lewat sini aja. Ya, jadi dia ini bisa double swing. Jadi bisa didorong ke depan atau ditarik
gitu. Nah, Oke. ini juga bisa di pintu depan sih sama gitu. Jadi untuk 2 pintu utama dia bisa double gitu. Nah, ini tuh tadinya originalnya powder room, tapi owner mintanya dia untuk dijadiin kamar mandi. Nah, jadi dia dilebarin sedikit ke sana, dia sekitar 60 cm, terus ada showernya gitu. Di sini mungkin aku kasih tau aja yang nggak bisa dikasih lihat karena banyak rahasia perusahaan. Jadi di sini itu dia jadi kamar tamu. Tadinya dia ruang servis, tapi dia jadi kamar tamu dan karena itu nggak include dari kita, jadi masih kosongan aja. Jadi furniture-nya semua dari owner gitu. Oke, ini saya penasaran nih sama tangga berputar ini nih. Wah, ini emang tangganya keren banget sih, karena aku belum tahu nih, kayaknya di rumah lain nggak ada nih yang tangganya puter gini. Nah, aku jelasin sedikit soal tangganya. Kenapa sih tangganya tangga puter gitu? Kenapa nggak tangga biasa aja? Sebenarnya gini, karena kita tuh kan karena tadi aku bilang compact, jadi kita meminimalisir space. Jadi gimana? Makanya dipakailah tangga puter ini. Karena selain dia nggak butuh space yang cukup, nggak butuh space yang banyak, dia juga ya ini lebih apa ya? Sebenarnya nggak sama aja sih kayak tangga biasa, cuman kayak ya nggak makan space aja sih gitu, nggak makan space aja itu. Terus ya uniknya itu jadi unik. Oh iya bener, jadi unik, lebih unik. Jadi kayak tadinya kan biasanya kalau orang lihat tangga puter tuh biasa diservis kan. Nah, kita sulap jadi desainnya, kita desain gimana nih supaya cantik nih untuk ada terekspos di ruang utama gitu. Makanya kita juga dari pemilihannya sendiri kita pakai ini tuh pakai baja Polo 40-40, terus ininya vinyl. Nih yang kayu ini kita pakai vinyl. Jadi menyatu sama nuansa rumah yang emang pemilihan warnanya putih sama warna-warna kayu gitu. Semua kelihatan di bawah, dan dari sini juga dari poeteng ini anak juga bisa lihat nih orang tua udah bangun apa belum nih kelihatan di koridornya gitu. Jadi emang enak sih, jadi bisa berinteraksi antar keluarga bisa banget. Jadi misalnya orang tua di sini, anaknya di situ bisa ngobrol. Nah, kenapa nih Boita keren banget kayak gini nih? Alasannya satu sih sebenarnya, untuk masukin cahaya dari atas. Makanya kita taruh void di situ, dan kenapa kita kasih di sini void dan ini skylight itu karena ya ini biar masuk, biar suasana, biar rumahnya tuh terang. Nah, ini tuh di sini pun aku biasa jam 6 jam 5 tuh masih terang. Jadi nggak perlu nyalain lampu. Nah, makanya rumah ini jadi hemat banget kalau masalah listrik ya gitu. Ini semua pakai vinyl gitu. Di lantai 2 dan lantai 2 ini pakai vinyl ya? Iya, semua. Jadi yang kayu ini kalau mas-mas lihat lantai kayu itu udah semua kita pasti pakai vinyl. Nggak bisa sebut merek karena nggak disponsor. Nah, ini kalau kata orang-orang di film, this is where the magic happens. Di kamar master. Nah, ini main bedroomnya. Nah, kalau di main bedroom sendiri kita yang custom dan dari kita itu ada dipannya. Ini kita di sini juga ada storage. Ya, ini soft close juga. Nah, gitu sama. Kita semua di sini soft close. Anti kejepit ya? Anti kejepit. Jadi kayak udah kayak kalau misalnya berantem atau gimana, nggak mungkin. Iya. Nah, ini di sini ada. Mungkin aku nggak bisa tunjukin ya karena ada sedikit yang lagi diperbaikin. Nah, ini tuh folded table. Jadi dia ini kaca, tapi kalau ditekan itu bisa dibuka, jadi meja gitu. Nah, di sini ada kabinet juga untuk naro-naro barang atau apa gitu juga bisa di sini. Terus, nah ini yang jendela lucu banget itu. Ini ya. Maaf, jendelanya banyak, saya bingung refernya ke yang mana. Nah, apa begitu ya? karena dia tuh masukin cahaya dari bawah sih, jadi kayak dia lebih terang juga, dan akses untuk nanti misalnya mau motong, misalnya mau berkebun di sini gitu, ini yang mau dipotong apa pagi juga lebih enak sih gitu. Ya, buat tambahan udara juga lah. Jadi kayak misalnya nggak mau buka pintu yang itu, nggak mau buka kaca yang itu, bisa buka ini aja gitu. Nah, ini juga nih unik nih. Balkon apa itu ya namanya? Nah, ini namanya kita nama kerennya sih dari kita, private viewing deck. Sebenarnya balkon. Nah, gini, kita tuh balkon bisa duduk di sini gitu. Jadi kalau yang balkonnya sebelah-sebelahan sambil ngobrol sama tetangganya gitu. Karena tadi konsepnya community living, jadi gimana biar akrab sama tetangga gitu. Kalau masih mau coba duduk di sini. Dan ini nggak usah khawatir kelihatannya kayak serem banget sih, ini kuat lah. Kita udah perhitungkan struktur dan lain-lain, ini kuat kok gitu. Nah, ini mejanya buat apa nih, Mbak? Ini kalau misalnya masnya
mau naruh kopi atau mau kayak kerja sambil ngeliat si pemandangan yang luar biasa indah gitu sambil sini. Nah ini, tada, wardrobe. Nah gitu. Jadi di sini tuh kita ada wardrobe-nya ada 2. Jadi suami istri bisa share ya, nggak rebutannya. Nah ini ada 2 juga gitu. Kadang-kadang kan cewek banyak banget ya barangnya ya. Nah itu kita di sini juga di paling atas nih, itu juga bisa dibuka untuk storage gitu. Jadi bener-bener full di atas sampai bawah tuh penyimpanan gitu. Bener-bener memanfaatkan ruang banget. Nah kalau yang ini apa? Nah yang ini tuh, nah ini untuk ke balkon gitu. Masih ada akses ke balkonnya? Iya. Jadi misalnya mau lagi ngambek nih, mau menyendiri ya udah di sini aja. Cari inspirasi sambil ngeliatin tetangga gitu, terus kayak ya udah. Krong gitu. Itu tambahan buat misalnya kalau owner emang mau naruh kursi lipat juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi dari kita nggak kasih aja, cuma ngasih space-nya aja gitu. Lucu sih. Keren kan? Ya. Mana apa nih smart? Nah ini Google Home. Jadi kalau misalnya mau nyalain AC, mau nyalain lampu, udah tinggal ngomong aja. Hey, ya. Oke Google, nyalakan AC. Google, ya ampun Google-nya kenapa ya? Bisa di-cut aja nggak? Mesti sedikit takut nih. Hey Google, turn on main bedroom AC. Nah. Alright, turning 2 things on. Jadi emang enak banget kalau ada apa-apa tinggal hey Google gitu. Nah kalau sekarang kan ini wifi dari kita, nanti kalau misalnya ada owner beli, disetting lagi gitu. Sesuai wifi dia gitu. Lagi account-nya gitu. Nah ini di sini ada pintu menuju bathroom. Master bathroom-nya di sini gitu. Nice. Lumayan kayaknya. Jadi dia itu kenapa ada jendela di sini? Karena masukin cahaya ke sini gitu. Dan itu juga high exhaust, jadi kamar mandinya tuh nggak lembab. Dia sirkulasi udara masuk, cahaya juga masuk. Healthy banget lah ini kamar mandinya, nggak akan jamur dan lain-lain. Jadi kan karena ini kamar mandinya tuh sharing, jadi anaknya bisa kesini gitu. Bisa masuk lewat pintu yang ini. Sekarang kita move ke kamar anaknya. Naik sedikit. Nah, ini kita ada kamar untuk anak cowoknya di sini. Gitu. Dia dapat 2 jendela. Jadi satu, dia ini tadi kalau dibuka, sebenarnya view ke bawah itu yang taman belakang tadi gitu. Nah ini udara sirkulasi masuk dari sana dan ini kan kita ngeliat lebih deket nih ke skylight ya. Dia tuh nggak akan tampias hujan sih, aman jadi gitu. Jadi kesini nggak akan air hujan nggak akan masuk ke kamar anaknya gitu. Terus yang ini juga kita ada jendela juga untuk sirkulasi udara, atau kalau misalnya anaknya mau manggil gitu Mbak gitu. Langsung ke bawah. Jadi emang yang di sini enak banget nih. Kalau mau manggil-manggil enak, tinggal buka. Gak sopan sih, cuman jangan ditiru ya guys, nggak boleh kayak gitu. Nah ini untuk sama anak perempuannya, kita semua di sini full furnish. Kita beli, nah ini kita beliin untuk furniture ya gitu. Ini juga ada dapat jendela, sirkulasi juga, gitu sama kayak di kamar anak cowok. Wah ini yang keren banget sih, yang lagi happening banget nih kalau ngeliat gedung-gedung zaman sekarang tuh pasti punya nih feature ini gitu. Oh, ya? Iya. Really? Of course. Kita kan milenial banget. Nah, tada, welcome to the rooftop. Ya kan semua sekarang punya rooftop. Apa-apa cafe rooftop, kita juga ada. Rumah yang ada rooftop ya gitu. Nah kalau ini kita nggak rumput, jadi sebenarnya ini batu sikat, cuman
di si owner tuh pengen dia kayak diganti rumput sintetis gitu. Jadi mungkin dia mau main bola atau mau nongkrong di sini, kita nggak tahu ya. Latihan golf juga bisa, mini golf gitu. Nah ini untuk area rooftopnya. Terus kalau Mas lihat yang bulat-bulat itu apa sih? Nah ini tuh saluran air ya. Jadi kalau ada hujan dia langsung ke sini. Jadi di deck di rooftop ini walaupun katanya datar, tapi dia nggak akan menggenang gitu. Jadi semua udah ke situ. Udah kemiringannya diatur gitu. Kita kasih taman di sini. Masih ada taman dan bisa duduk-duduk. Iya benar. Jadi gimana caranya walaupun rumahnya kecil tapi tetap green, tetap ada tamannya, tetap asri ya. Kita konsepnya gini, di rooftop ada taman, manfaatkan space yang kayak gini tuh untuk ada penghijauan gitu. Kita juga udah sediain kerannya kalau mau nyiram manual, mau nyiram di sini tinggal pakai itu. Gak kelihatan, di sini juga ada ini ya nih, lampu gitu. Ada kadal. Aduh, gitu. Jadi emang enak banget sih kalau nongkrong di sini sambil nikmati suara senja gitu kan. Kayak penikmat kopi sejati, anjay. Anak senja ya, ketahuan nih. Nah, ini tangga apa nih? Nah, ini tangga monyet namanya. Nggak ada monyet beneran, tapi emang tangga monyet. Jadi dia itu untuk akses ke dak toren. Kalau torennya terus naruh AC, outdoor AC unit yang kotak itu tuh semua di atas. Jadi nggak ada yang kelihatan dari depan. Kan suka tuh rumah-rumah kelihatan AC-AC, di sini nggak ada gitu. Kecuali konsep ownernya gitu. Saya mau AC-nya terlihat ya, kejar. Jadi walaupun nggak ada kanopi-kanopi yang seperti biasanya tuh yang panjang-panjang, tapi ini tetap aman sih. Kita ada perhitungkan. Aman kok. Jadi nggak perlu kalau lagi hujan nggak becek di sini. Katanya ini tiap rumah beda-beda layoutnya, itu gimana ya maksudnya? Nah, jadi kita itu keunggulan dari Linaya itu kita dapat mengcustom sesuai dengan keinginan masing-masing konsumen gitu. Jadi misalnya ada beberapa yang layoutnya kan tadi kayak aku udah jelasin nih Mas, ini itu tadinya guest, ini tuh sebenarnya service, tapi ownernya nggak butuh untuk jadi service, akhirnya jadi master bedroom, jadi guest bedroom. Nah, jadi itu benar-benar kita bisa sesuai custom layout. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Jadi ada beberapa yang memang dalamnya, luarnya sama, tapi dalamnya beda-beda gitu. Jadi asal dia nggak ngubah fasad sama ngubah ketinggian. Karena itu kalau ketinggian ada hubungannya sama IMB, kita nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya cuma dalamnya aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi benar-benar kita mencoba untuk mengakomodasi semua kebutuhan konsumen gitu. Kenapa nih pembangunannya kayaknya lama? Sebenarnya sih bukan karena lama, tapi lebih karena kita tuh bangun ketika konsumen itu udah selesai masalah custom, dia udah approve semua, itu baru kita bangun. Jadi benar-benar kita bangun sesuai dengan kemauannya mereka gitu. Iya, jualan gue. Saya pengen tahu harganya dari rumah ini itu berapa? Jadi kalau harga dari unit di Linaya itu sendiri kita start dari 1,8 gitu, sama 1,9 range. 1,8 ke 1,9. Nah, terus ada apa lagi nih? Ada promonya nggak? Wah, ada dong. Jadi khusus di bulan April ini kita punya promo. Jadi kalau misalnya kepo ini penasaran apa nih promonya, itu bisa langsung cek di Instagram dan kontak dan hubungi tim marketing kami gitu. Oke, segitu dulu ya. Sekalian saya pamit undur diri. Udah mau maghrib ini. Oke, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Selamat Idul Fitri. Kalau pas ini tanya sebelum Lebaran. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Lina pamit undur diri juga. Oke, jangan lupa subscribe. Ciao.